tidak lagi tahu mengandung ataupun tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan kau berpikir saudara tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Sekalipun mungkin saudara sudah kandas, tidak bisa bergerak. Tapi hari ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dan akan diberikan jalan keluar. Dan akan diberikan jawaban kepada saudara. Ketika Bapak Ibu saudara tidak tahu lagi apa jawaban dan tidak tahu lagi apa yang menjadi saudara harus berbuat. Itulah jaminan kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu saudara. Jaminan saudara untuk diberkati Tuhan. Jaminan saudara untuk mendapatkan jalan keluar itu adalah orang Kristen yang tepat engkau hari ini datang kepada Tuhan. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19. Satu ayat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kita akan membaca firman Tuhan ini dari Mazmur 145 ayat ke-19. Dan saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini, bahkan saudara mengetahui firman Tuhan ini, bahkan mengingat firman Tuhan ini ketika saudara dalam keadaan masalah, dalam keadaan mentok, tidak ada lagi yang dapat dan bahkan saudara mengira tidak ada lagi untuk jalan keluar. Satu ayat firman Tuhan kita membaca dengan seksama, dengan keras. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan ini kita sudah melihat bahkan Ia itu adalah huruf besar. Itu menandakan kalau huruf besar adalah Allah sendiri. Yaitu Allah sendiri melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu saudara, dalam situasi kondisi apapun Bapak Ibu, dalam situasi permasalahan yang besar, bahkan mungkin saudara tidak ada lagi jawaban daripada doa saudara. Mungkin saudara berpikir dalam hidup ini hari demi hari, bahkan tahun ataupun bulan demi bulan, selalu banyak masalah dan selalu banyak bertubi-tubi persoalan, dan mungkin saudara engkau sampai menangis, sampai kering air matamu. Tapi hari ini saudara berkata firman Tuhan, Ia yaitu Tuhan Allah melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara, ada suatu persyaratan, ada suatu hal yang kita harus lakukan. Bagaimana supaya doa daripada Bapak Ibu saudara dijawab oleh Tuhan? Bagaimana supaya kehendak saudara dilakukan ataupun dijawab oleh Tuhan? Yang pertama saudara, dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan, yang pertama melakukan kesukaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Melakukan kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu berkata, Bapak Ibu saudara harus menghasilkan buah, dan engkau harus menghasilkan buah. Kesukaan Tuhan itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan pelanggaran, tetapi pelanggaran kesalahan itu disadari dan saudara berkata kepada Tuhan, aku minta maaf ataupun aku minta ampun Tuhan, kesalahan yang pernah aku lakukan, hari ini aku akan berhenti dan aku sadar Tuhan bahwa kesalahan itu tidak akan aku lakukan lagi. Katakan amin. Amin. Dan Bapak Ibu saudara, jangan pernah kau berkata kepada Tuhan, aku berjanji tidak lagi melakukan salah itu. Jangan coba-coba berjanji kepada Tuhan. Kalau ketika engkau berjanji kepada Tuhan tidak engkau tepati, sangat bahaya buat Bapak Ibu saudara.
Tapi hari ini Bapak Ibu engkau harus merendahkan diri. Aku akan berusaha Tuhan untuk tidak melakukan itu kembali. Katakan amin. Amen. Katakan amin. Amin. Kalau mungkin saudara, engkau adalah sangat orang yang sering mencemooh. Kalau mungkin saudara, engkau adalah orang yang sering berbohong, yang sering berdusta. Dan ketika hari ini doa saudara dijawab oleh Tuhan, tapi yakin percaya, ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan, engkau mungkin masih susah untuk bertobat. Tapi ketika hatimu senang, ketika hatimu pas, jangan engkau kelabur ataupun jangan engkau berkata, aku berjanji Tuhan tidak lagi melakukan itu. Jangan engkau berkata demikian, tapi engkau harus berkata, aku akan berusaha Tuhan untuk tidak melakukan itu lagi. Katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, karena kalau ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan harus jelas, harus dapat dipahami, harus dapat diterima sebagai manusia. Jadi itu yang pertama, saudara. Kesukaan Tuhan adalah orang yang sering melakukan kesalahan, orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu dia sadari adalah semua perbuatan itu salah, dan dia minta ampun kepada Tuhan dan berusaha tidak lagi untuk melakukan kesalahan itu. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi di dalam hidupmu, kalau itu kau bisa lakukan di dalam hidupmu, maka Tuhan pun akan berkata, aku akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bahkan saudara, Tuhan akan melakukan kehendak. Kehendakmu seperti apa? Tapi kita harus dasari dulu melakukan kesukaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Melakukan kesukaan Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan adalah orang yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah dia selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dia berpikir, Bapak Ibu Saudara, yang dia miliki hari ini ataupun yang dia terima hari ini itu bukan hasil usaha saudara. Katakan amin. Itu bukan hasil usahamu. Tapi Bapak Ibu, dia berkata, orang yang takut akan Tuhan itu, semua yang saya dapatkan ini semua berkat kasih karunia Tuhan. Itu tadi pujian kita berkata, kita semua gimana? Itu semua berkat karunia. Coba nyanyikan dulu, ya. Karena saudara, orang yang takut akan Tuhan itu harus berpikir dalam hidupnya, ini dapat saya terima bukan karena kekuatan Tuhan. Ini dapat saya terima karena saya layak menerima itu karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Dari pertama apa? Betapa kita tidak bersyukur. Dalam hidup ini kau berpikir, mungkin saudara merantau dari kampung,
ketika engkau datang ke Jakarta ini supaya saya dihormati orang, saya harus ada pegangan saya. Kalau saudara berjualan supaya jualan saya lancar, maka aku akan pergi ke orang pintar supaya jualan saya lancar. Kalau aku sebagai tukang grab atau tukang ojek, aku harus ke orang pintar supaya orang tertarik kepadaku. Kalau itu yang kau lakukan hari ini, kau berhenti. Katakan amin. Amin. Tapi itu tidak ada di sini. Itu adanya di kampung saya, di pedalaman yang ada daerah dekat kampung Situmorang lah, di Lombil. Itu ada. Haleluya. Di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini engkau harus mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita buka dulu Alkitab kita, Yeremia 17 ayat 7. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa? Jadi supaya saudara mulai sekarang engkau harus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kau lakukan, engkau harus berkata dalam hidup ini, karena saya diberkati oleh Tuhan, jualanku pun akan laris, usahaku pun akan bangkit, karena aku mengandalkan Tuhan dan harapanku ada pada Tuhan. Amin. Katakan amin. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Engkau sebagai anak sekolah juga andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangankan saudara, mungkin saja engkau jualan tisu, mungkin saja engkau jualan latte, mungkin saja engkau jualan gado-gado. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, itu bisa diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, mungkin saja engkau hanya tukang urut. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, itu saja bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Katakan amin. Amin. Jangan menghalalkan semua cara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua tadi, andalkan Tuhan. Itu adalah engkau kategori orang takut akan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saudara, mengedepankan Tuhan. Apa? Mengedepankan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dulu. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita dipanggil untuk berani melangkah dengan iman tanpa ragu. Dengan iman tanpa ragu dan takut. Yaitu sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini masih yang mengandalkan Tuhan, belum mengedepankan Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Andalkan Tuhan dalam hidup. Jangan takut. Mungkin engkau berpikir, aku ini siapa? Aku tidak bisa menyaingi dia. Aku ini siapa? Aku tidak bisa melakukan hal yang seperti yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan, engkau akan bisa hidup seperti orang yang merasakan. Katakan amin. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya tertib. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu harus memiliki cara hidupnya tertib. Dari orang yang tertib itu, dari hal berbicara pun dia harus tertib. Kelihatan Bapak Ibu Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, dari cara dia berpakaian pun bisa kita nilai. Ini orang mengandalkan Tuhan apa dia. Tapi di sini tidak ada yang berpakaian sembrono. Haleluya. Amin. Jadi mulai sekarang perhatikan, pastikan hidupmu, pakaianmu bagus.
Katakan amin. Amin. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mencat rambutnya pirang-pirang. Haleluya. Amin. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, tidak ada yang bikin alisnya sampai gimana cabang-cabang tiga. Haleluya. Ada juga yang sampai tiga ini. Haleluya. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan harus tertib. Amin. Amin. Cara jalannya pun harus tertib. Haleluya. Amin. Jadi mulai sekarang latihlah hidup Pirang. supaya engkau mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan harus rapi, harus senyumnya pun harus rapi. Jangan ada yang senyum sambil satu matanya sambil giginya ditunjukin satu, udah gitu giginya nggak digosok lagi. Itu bukan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi orang yang mengandalkan Tuhan, kalau merokok juga pas merokok di luar makanlah permen supaya apa? Supaya napasnya wangi. Haleluya. Tapi saya tidak larang, tapi saya tidak bilang kalian merokok ya. Kalau merokok itu harus disiplin, tertib. Amin. Karena kemarin hari Kamis kemarin ada pendeta berkhotbah di Artagali. Jangan merokok, siapa yang merokok tunjuk tangan katanya. Jadi tunjuk tangan lalu punggar ini. Ngamuk-ngamuk dia. Saya udah tua ya katanya. Ditegurnya pendeta ini. Lalu saya bilang, jangan jawab pendeta. Enggak, abang saya itu pendeta. Tidak ada dilarang-larang di dalam Alkitab itu merokok. Tidak ada tertulis dalam Alkitab itu. Apa itu katanya? Nah, maksudnya Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu, saya tidak bilang kalau kau kasih merokok, saya tidak bilang berhenti sekarang. Kalau langsung berhenti, takut saudara langsung stres. Jadi nanti bahaya. Haleluya. Haleluya. Coba lihat dulu tangan kirimu. Sudah tertib nggak atau sudah disiplin tidak? Nah, jadi maaf ya, bukan saya bilang karena Bapak itu lihat saya merokok langsung disinggung-singgung, tidak begitu. Ya, saya tidak bilang saudara khotbah ini tidak tertuju kepada saudara. Ini maksudnya orang yang mengandalkan Tuhan harus tertib. Kalau merokok juga bersembunyi lagi, ya, bersembunyi di rumah sambil asapnya boleh tinggi-tinggi. Karena kita harus mencari orang yang tertib. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi jangan berpikir kata pendeta boleh merokok penting di kamar segini-gini. Bukan begitu. Haleluya. Amin. Itu maksudnya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan harus tertib dan penuh kasih. Orang yang mengandalkan Tuhan harus memiliki kasih dan tertib. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan tidak gampang-gampang marah, tidak gampang tersinggung. Kalau marah boleh, tapi amarah itu harus tepat sasaran. Itu kurang ajar dengan pendeta itu. Mentang-mentang bagus kacamatanya dipakai lagi. Wah, besok aku nggak mau lagi datang di situ. Jangan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi itu contohnya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, orang yang takut akan Tuhan harus mengedepankan Tuhan. Katakan amin. Orang yang takut akan Tuhan harus mengedepankan Tuhan. Mari kita buka dulu Alkitab kita yang mengedepankan Tuhan seperti apa. Ya. Dalam Mazmur, dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengedepankan Tuhan, jangan takut, sebab Tuhan akan berjalan mendahului engkau ketika engkau berjalan. Katakan amin. Amin. Ulangan 28, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan boleh ditampilkan, sebab Tuhan dia sendiri akan Jalan di depan. boleh bisa ditampilkan.
Ya, mari kita baca bersama-sama. Dua ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang saya kasihi, kalau engkau takut akan Tuhan, harus mengedepankan Tuhan. Orang yang mengedepankan Tuhan itu adalah menaruh semua harapannya kepada Tuhan. Mengedepankan Tuhan itu harus mendahulukan Tuhan. Seperti hari Minggu sekarang, jangan engkau lewatkan hari Minggu tanpa engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan engkau lewatkan hari Minggu atau hari-harimu, dan bukan hanya hari Minggu saja Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau bangun tidur, ketika engkau mau tidur Bapak Ibu Saudara, engkau harus berserah kepada Tuhan. Dan ketika engkau melangkah, ketika engkau keluar dari rumah, engkau harus berkata, dalam nama Yesus saya lakukan langkah ini, maka Tuhan pun akan menyertai aku. Katakan amin. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau Bapak Ibu Saudara. Janganlah takut dan janganlah patah hati Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya harus kedepankan Tuhan, supaya Tuhan tidak meninggalkan engkau. Katakan amin. Supaya Tuhan tidak meninggalkan engkau. Apapun yang kau kerjakan, mau saudara sebagai pemulung, mau saudara sebagai tukang ojek, mau saudara sebagai yang menjual-jual makanan ringan, kalau Tuhan sudah ada di depanmu, engkau bisa diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Mau engkau punya usaha apapun yang besar, tapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, kalau engkau tidak mengedepankan Tuhan, semuanya perlahan-lahan akan hancur. Maka Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini. Yang pertama, lakukanlah kesukaan Tuhan. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Yang ketiga, mengedepankan Tuhan. Kalau itu bisa kau lakukan, kita kembali ke dalam firman Tuhan yang pertama. Maka dikatakan Ia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka yang minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Boleh ditampilkan firman Tuhan yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini bisa kau lakukan, maka Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. 3 hal ini bisa kau lakukan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi kesukaanmu, apapun yang menjadi kehendakmu, Tuhan akan menjawab. Katakan amin. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan akan menjawab. Amen. Apapun yang kau lakukan akan berhasil. Engkau akan dilindungi ketika engkau berjalan. Jangan takut. Mungkin ada orang lain yang mempunyai guna-guna, mungkin ada orang lain yang mempunyai dukun-dukun. Tapi ketika engkau berjalan, karena engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan melindungi engkau. Amen. Katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Maka lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama Saudara, lakukanlah kesukaan Tuhan. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Yang ketiga, kedepankanlah Tuhan. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa mengedepankan Tuhan. Saya tidak pernah larang saudara untuk masuk ke dalam perkumpulan marga ataupun persaudaraan ataupun kearisan, silahkan. Tidak ada larangan. Kita di dalam gereja ini kita boleh melakukan adat istiadat, tidak ada larangan. Tapi jangan karena adat istiadat, karena ada persaudaraan, karena ada kumpulan-kumpulan, lalu engkau meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Jangan karena mungkin nanti aku takut terlambat arisan, maka aku nggak usah lagi gereja. Aku lagi begini, tapi usahakan. Tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin sangat mendesak sekali, sangat jauh,
kita punya gereja di Arka Garing jam 8, ikut datang beribadah ke sana. Amin. Amin. Kalau mungkin saudara tidak sempat jam 10 bisa jam 8. Kalau mungkin tidak bisa, mungkin pagi, sore mungkin ada begitu bisa pilih gereja yang lain untuk sore beribadah di sana. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan sampai melupakan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya ketika ada orang India yang mau dibunuh, karena ada orang mengatakan, kamu pilih, kamu mau saya bunuh atau engkau harus tetap mengikuti Yesus. Yang pertama saudara, dipenggal kepala istrinya. Wah. Lalu bapak suami ini berkata, mengikuti Yesus keputusan. Haleluya. Dibawa lagi anaknya, dipenggal lagi. Wah, begitu sampai mati. Kamu pilih, tinggal nyawamu sekarang. Apakah engkau tetap mengikuti Yesus? Karena dia takut akan Tuhan.